Halo, selamat siang semuanya. CCZ atau CCZ ini adalah new brand di dunia audiophile. Dan langsung tancap gas membuat beberapa IM di kelas 300 ribuan sampai 3 jutaan. Dan saya sudah nyari info bahwa CCZ ini ada hubungannya dengan KB Ear. Oke, di depan saya adalah CCZ Coffee Bean. Nama yang sangat bagus, terutama untuk pecinta kopi nih. Mantap. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak untuk keephifi.com atas beberapa unit reviewnya. Toko yang memang sangat recommended. Jadi bagi yang mau lihat-lihat dan belanja perlengkapan audio, bisa cek linknya di deskripsi. Oke, CCZ Coffee Bean ini harganya 300 ribuan. Apakah sound quality Coffee Bean ini bisa sehangat dan senikmat namanya? Bentuk boxnya standar kebanyakan IM di harga segini. Dan boxnya didominasi warna putih dengan hiasan biji kopi di depan. Oke, dibuka saja apa isi dan kelengkapannya. Ada sepasang shell seperti biasa. Kemudian ada ear tips cadangan. Lalu ada kabel dengan dual pin. Juga tidak lupa buku panduan dan kartu garansi. Tapi sayangnya tidak dikasih case atau pouch. Spek utama Coffee Bean ini menggunakan config single dynamic driver dengan dual magnetic. Tapi intinya tetap 1 DD dengan ukuran 10 mm. Pilihan warnanya ada 2, yaitu coklat dan hitam. Spek lainnya akan saya bahas di bagian-bagiannya. Housingnya menggunakan bahan full plastik. Bentuknya sih mirip kebanyakan IM pada umumnya, tapi ini terlihat lebih elegan. Tadinya saya mau ambil yang warna coklat, tapi ternyata yang hitam ini juga nggak kalah cakep sih. Dan uniknya Coffee Bean ini didesain semi open back. Bisa teman-teman lihat di bagian ini adalah lubang udara. Dan ketika saya play lagu, suaranya juga keluar dari sini, tanpa mengurangi tingkat kedapnya. Oke, untuk pengaruhnya nanti akan saya jelaskan di bagian sound quality. Oke, lanjut ke bagian fisik lainnya. Nozzle-nya standar dengan bahan plastik. Kemudian desain housing di bagian belakang ditempeli ear pants. Begitulah mungkin CCZ menyebutnya. Fungsinya sih untuk membuat fitting lebih nyaman. Las untuk ear tipsnya juga dibentuk khusus. Bisa teman-teman lihat agak beda dibanding ear tips kebanyakan. Dan menurut CCZ ini bisa meningkatkan detail dan soundstage. Kemudian kabelnya menggunakan dual pin dengan bahan utamanya menggunakan 4N OFC. Kalau dilihat-lihat kabelnya mirip punya CSK, tapi kabel Coffee Bean ini sedikit lebih lentur. Splitter dan jacknya menggunakan bahan plastik. Dan untuk jack 3,5 mm nya dibuat L-shape. Untuk fittingnya di telinga saya sangat pas dan nyaman, karena bobot housingnya yang ringan. Dan earpan yang saya sebutkan tadi memang terbukti membuat nyaman. Oke, untuk sound quality-nya saya akan bahas mulai dari tonalnya. Coffee Bean ini punya tona yang cukup unik. V-shape, warm, dan sedikit dikasih sentuhan bright di bagian high-nya. Juga dia energik, fun, dan ada nuansa cukup terbuka atau lapang berkat desain semi open back-nya. Pada bagian low, bassnya cukup dominan, tapi kalau dibandingkan CA2, kuantitasnya masih gedean CA2 atau KS1 punya teman saya. Tipikal bass Coffee Bean ini mainnya lebih ke mid bass, sehingga bassnya lebih fancy dengan kontrol yang lumayan baik. Tekstur bassnya oke. Untuk deepnya cukuplah dengan decay yang sedang atau medium. Tapi kadang di lagu-lagu tertentu saya merasa bass Coffee Bean ini jadi boomy dan mid bassnya agak masuk ke frekuensi lain. Tapi untuk keseluruhan bass Coffee Bean ini cukup baik. Pada bagian mid, Coffee Bean ini agak mundur khas IM yang tonalnya V-shape.
dan agak warm sehingga kesannya nggak tipis-tipis amat. Cukup hangat lah. Untuk posisi vokal agak mundur juga, tapi kualitas vokalnya cukup baik, gak sampai tipis banget. Cuma di lagu-lagu tertentu agak sedikit ketahan, kurang lepas, dan ada sedikit sibilance jika dipasangkan ke player yang bright. Kalau di Walkman A35 saya cukup aman. Pada bagian high, Coffee Bean ini sedikit dikasih sentuhan bright dengan ekstensi yang cukup baik. Detailnya cakep, ada kesan terbuka atau lapang. Dan clarity-nya cukup baik, energik, dan fun. Tapi untuk keseluruhan, treble-nya ini cukup halus dan cukup bening. Bukan tipikal treble yang attack sampai membuat telinga cepat lelah. Jadi di Coffee Bean ini cukup santai. Tapi kadang-kadang treble-nya jadi kasar pada lagu-lagu tertentu atau lagu yang rekamannya jelek. Pada bagian tekniknya, Coffee Bean ini cukup baik. Ya, sebagai acuan aja sedikit lebih baik dibandingkan PK4, CA2, EDX, CS1. Untuk sound stagingnya terasa cukup lebar dan lapang karena efek desain semi open back-nya. Separasinya juga cukup rapi. Tapi untuk kedalaman dan 3D imagingnya ya biasa aja, bukan yang istimewa. Tapi bukan yang jelek juga. Cukuplah kalau lihat harganya. Kesimpulannya adalah, apakah CCZ Coffee Bean ini layak dibeli atau dicoba? Dan apakah ini bisa dikatakan upgrade dari ayam yang 150 ribuan? Untuk teknikalitasnya, ya, saya bisa katakan Coffee Bean ini lebih baik untuk teknikalitasnya. Tapi untuk sound quality secara keseluruhan, ini bisa dikatakan hanya side grade saja. Dan di harga 300 ribuan, banyak saingan juga. Tapi kembali ke selera juga sebenarnya. Andai saja Coffee Bean ini dihargai 200 ribuan ke bawah, saya gak bakal banyak mikir untuk meminangnya. Karena Coffee Bean ini punya desain yang cakep dan semi open back. Fittingnya nyaman dan housingnya juga ringan. Kemudian tuningnya yang unik, fun, dan cukup energik, dengan teknik yang cukup bagus. Oke, segitu saja yang bisa saya ulas untuk CCZ Coffee Bean ini. Sampai jumpa lagi di next review. Salam Lopins Audio.